Fasiankes, apotik, kemudian industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian lanjut, nah tujuan dari kamus farmasi dan alat kesehatan tersebut ada 3, yaitu pertama, pengelolaan supply chain farmasi dan alat kesehatan secara nasional dari hulu ke hilir selaras dengan regulasi yang ada. Nah, nanti dengan adanya standarisasi kamus farmasi dan alat kesehatan ini, maka pengelolaan supply chain itu dapat terstandar dari hulu ke hilir dan dapat di-track seperti itu Bapak Ibu. Dan kedua, analisa yang akurat untuk kebutuhan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan secara nasional. Karena nanti ketika kode sudah standar, maka kita dapat menganalisa data-data obat dan alat kesehatan dengan akurat. Karena dengan kode yang standar ini akan meminimalisir adanya duplikasi data dan lain sebagainya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, adanya digunakan untuk deteksi dini peningkatan kebutuhan obat atau alat kesehatan di daerah yang diakibatkan oleh wabah penyakit atau bencana alam. Contohnya kalau yang kondisi yang kemarin adalah COVID-19 begitu. Jadi dengan adanya standarisasi ini, ketika ada wabah penyakit, kita dapat dengan mudah untuk mendeteksi kebutuhan obat dan alat kesehatan seperti itu. Kemudian konsep dari kamus farmasi dan alat kesehatan sendiri yaitu dapat mengidentifikasi secara unik setiap obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan yang digunakan oleh lembaga atau instansi terkait secara spesifik. Kemudian konsep kamus farmasi dan alat kesehatan juga didesain untuk mengkomunikasikan secara jelas dan tepat untuk semua informasi terkait dengan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan tersebut dengan istilah yang sama. Karena kita tadi menyebutnya adalah standarisasi, jadi ketika konsepnya adalah istilah yang digunakan atau kode yang digunakan dari semuanya itu sama dengan adanya standarisasi seperti ini, kayak gitu. Kemudian konsep yang lain adalah dapat meningkatkan interoperabilitas data dari satu sistem ke sistem yang lain dengan satu kode unik, satu sehat, di mana misal kita nanti mau nyari obat apa atau alat kesehatan yang mana gitu, kita dapat mencarinya dalam satu kode unik yang sama, kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan analisa dari berbagai sudut pandang, misal dari sudut pandang pasien seperti apa, dari sudut pandang dokter seperti apa, seperti itu. Itu adalah konsep model kamus farmasi dan alat kesehatan. Kemudian secara alur bisnisnya, jadi kedepannya adalah dengan adanya standarisasi farmasi dan alat kesehatan ini, maka dari sisi penyedia, kemudian dari sisi Fasiankes, penerima obat atau alat kesehatan, bahkan sampai pembayaran dan pembuat kebijakan, mereka diharapkan dapat menggunakan satu kode unik dari KFA itu sendiri. Misalkan dari pedagang besar, pengadaan, dan industri farmasi pakai kode unik KFA seperti itu. Nah, kemudian nanti sampai ke dokter umum atau apoteker dalam proses resep dan peracikan juga menggunakan kode satu yang sama, kayak gitu. Nah, bahkan di rumah sakit pun di puskesmas dan lain sebagainya, di Fasiankes lain diharapkan dapat menggunakan kodenya yang sama. Sehingga ketika pasien juga mencari obat atau membeli obat di apotek atau melakukan pembayaran, jika kodenya sudah sama, maka referensial, maka penggunaan obatnya lebih mudah seperti itu. Nah, satu kode unik yang spesifik untuk setiap obat dan bahan baku obat ini dapat digunakan juga untuk pengambilan kebijakan di tingkat lembaga seperti Kementerian Kesehatan, kemudian lembaga yang terkait dengan beberapa regulasi, kayak gitu. Nah, implementasi KFA sendiri KFA sendiri dibagi dari beberapa sektor. Seperti kalau kita lihat dari sektor industri, KFA ini dapat digunakan sebagai standarisasi kode pada produk. Jika datanya terkumpul dengan benar, industri farmasi dan alat kesehatan dapat menghitung secara akurat kebutuhan produksi.
Kemudian kalau dari Vaskes, KFA dapat digunakan untuk menghitung secara akurat kebutuhan obat dan alat kesehatan. Nah, lain halnya dengan dokter. Dokter juga dapat melakukan pembuatan resep menggunakan kode KFA untuk standarisasi produk yang diresepkan. Jadi nanti ketika dokter membuat resep diterima di apotek itu juga menggunakan satu kode yang unik. Kemudian dari distributor juga dapat menggunakan KFA ini sesuai dengan untuk melakukan distribusi farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan unit logistik. Kayak gitu. Next. Nah, dalam implementasinya, kamus farmasi dan alat kesehatan ini dibagi menjadi dua, terdiri dari tools. Satu adalah tools manajemen KFA dan dua adalah kamus browser, di mana tools manajemen KFA ini merupakan tools yang digunakan untuk tata kelola isi data dari kamus farmasi dan alat kesehatan. Akses pada tools ini bersifat terbatas. Jadi, KFA Management Tools ini digunakan untuk menstandarisasi data-data obat yang sekarang belum terstandarisasi. Misalkan data-data obat dari BPOM, itu banyak yang penamaannya berbeda, kemudian kodenya juga berbeda. Jadi ada tim yang melakukan standarisasi data-data yang sekarang ada di existing di luar, kayak gitu. Misalkan dari BPOM, itu diinventory ke dalam KFA Management Tools. Nah, ini sifatnya terbatas. Kenapa? Karena yang melakukan standarisasi ini adalah tim khusus untuk standarisasi obat-obat yang belum standar tersebut. Nah, kemudian bagaimana publik untuk mengakses data-data alat kesehatan dan farmasi ini? Untuk publik, kami membuatnya dalam bentuk KFA browser yang sekarang mungkin Bapak Ibu dapat akses seperti itu. Nah, KFA browser ini adalah bentuk standar dari proses standarisasi yang ada di kamus manajemen yang ada di manajemen tool seperti itu. Nah, KFA browser ini merupakan browser pada website untuk menampilkan data farmasi dan alat kesehatan yang sudah terstandarisasi dan bersifat publik. Jadi, memang saat ini kami juga baru berproses untuk melengkapi standarisasi alat kesehatan dan obat ini. Jadi, misal yang dilakukan oleh mungkin Bapak Ibu dan dokter itu untuk mengakses atau mencari referensi obat dan alat kesehatan dapat mencarinya di kamus farmasi browser kayak gitu. Nah, ada yang bertanya? Oke. Nah, mungkin jadi si kamus farmasi browser ini berkaca dari data-data yang sudah distandarisasi dari kamus manajemen tools ini. Jadi memang karena sekarang masih berproses dalam menginventory data-data yang belum standar, mungkin ada beberapa yang di kamus browser ini belum ada seperti itu karena prosesnya juga masih berjalan kayak gitu. Nah, kamus browser sendiri dapat diakses di website DTO atau langsung di dto.kemkes.go.id KFA browser yang mungkin sudah di-share oleh tim Satu Sehat seperti itu. Nah, ini lanjut. Nah, Nah, use case dari standarisasi kamus farmasi juga seperti ini. Misal, kenapa sih atau bagaimana sih proses dari standarisasi ini kayak gitu. Nah, misal sekarang kita salah satu contohnya adalah paracetamol 500 mg tablet kayak gitu. Di pasaran mungkin kalau tidak distandarisasi ada yang paracetamol 600 mg, ada yang 250. Jadi dengan adanya standarisasi ini kita mengelompokkan yang mana yang paracetamol 500 mg tablet, yang mana yang kaplet, yang mungkin ada sirup dan lain sebagainya. Nah,
brandnya sendiri kita misal paracetamol pun dari paracetamol 500 mg itu pun ada beberapa brand, misal dari Panadol, ada Cepamol atau yang lainnya. Nah, brand-brand tersebut kita inventory atau kita standarkan dalam satu produk template, yakni produknya paracetamol 500 mg kayak gitu. Nah, varian itu adalah bentuk atau bentuk brand dari atau bentuk turunan dari si generik atau si template-nya ini paracetamol. Misal paracetamol 500 mg tablet itu variannya ada apa aja. Dari segi brand Anda brand paracetamol, ada Cepamol, mungkin ada Sanmol dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari segi brand, kemudian mungkin ada lagi nih varian dari segi rasa. Nah, mungkin ada rasa stroberi, ada rasa jeruk dan lain sebagainya. Nah, itu kita standarisasikan, kita kelompokkan dalam satu standar paracetamol 500 mg gitu. Kemudian konsep dari data obat sendiri, standarisasi sendiri itu ada 4 kode unik atau kode standar seperti itu. Yang pertama kita bagi berdasarkan bahan zat aktifnya. Misal paracetamol gitu, bahan zat aktif dari paracetamol itu acetaminophen kayak gitu. Nah, dalam proses standarisasi, jika bahan zat aktif itu diawali dengan kode unik awalan yaitu 91. Nah, nanti XXX kayak ini adalah kode standar yang tergenerate secara otomatis saat kita melakukan proses standarisasi gitu. Nah, setelah kita melakukan standarisasi bahan zat aktifnya, kita melakukan standarisasi produk obat virtual atau produk template-nya seperti itu. Misal produk template ini tuh sebenarnya apa sih? Produk template ini adalah kalau dalam obat sering disebut dengan jenisnya Bapak Ibu. Nah, misalkan tadi yang seperti sudah saya jelaskan di awal, ada paracetamol 500 mg tablet, ada yang paracetamol 250 mg tablet. Jadi itu adalah dua bentuk produk template yang berbeda. Nah, susunan dari produk template ini itu kita buat atau kita standarisasikan berdasarkan zat aktifnya, yakni zat aktifnya paracetamol, kekuatan dan bentuk sediaannya. Jadi kita susun berdasarkan ini Bapak Ibu. Jadi misal zat aktifnya apa nih? Paracetamol, kemudian kekuatannya 500 mg dan bentuk sediaannya tablet kayak gitu. Nah, ini nanti akan berbeda dengan zat aktif misal amoxicillin kayak gitu 500 mg. Jadi itu produk template yang berbeda kayak gitu. Nah, produk template ini ditandai dengan kode unik awalan yaitu 92, di mana nanti yang XXX 8 digit ini nanti mengikuti dari generate otomatis kayak gitu. Nah, setelah kita menstandarisasikan produk template-nya, di mana kita menstandarisasi generiknya, kita juga menstandarisasi dalam penulisan varian atau brand-nya kayak gitu. Jadi biasanya kadang ada yang menuliskan paracetamol brand Panadol itu pakai Panadol hijau, pakai Panadol merah atau apa kayak gitu. Nah, di sini di standarisasi ini kita sepakat untuk menuliskan terkait dengan merek jualnya, produsen, yaitu kalau Panadol ya Panadol aja, nggak ada Panadol mungkin karena kandungannya sama, nggak ada Panadol hijau, Panadol merah dan lain sebagainya. Jadi produk variannya bisa dipecah lagi berdasarkan varian, berdasarkan brand, rasa dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, namun secara general varian ini kita standarisasikan berdasarkan brandnya. Jadi dari template paracetamol 500 mg tablet itu ada berapa varian sih? Ada berapa brand sih kayak gitu. Ternyata ada yang merek Panadol, ada merek Sanmol dan lain sebagainya. Jadi nanti misalkan
seorang dokter meresepkan obat kepada Nurul kayak gitu. Dokter meresepkan paracetamol 500 mg tablet merek Panadol. Sampai di instalasi farmasi, oh ternyata merek Panadol ini nggak ada kayak gitu. Merek Panadol ini nggak ada, adanya merek Sanmol gitu. Apakah ini bisa diberikan kepada pasien? Nah, itu bisa ketika kandungan dari template, kandungan dari obat itu sama dengan yang diresepkan dengan dokter. Nah, ini membantu dari segi farmasi untuk memberikan resep kepada pasien kayak gitu. Misal nggak ada merek Panadol nih, dokter ngasih merek Panadol kayak gitu. Namun ada merek Sanmol yang kandungannya sama dengan merek Panadol, yakni paracetamol 500 mg tablet. Jadi itu bisa diberikan pada pasien kayak gitu. Nah, kemudian setelah variannya ini terstandar, maka ada standarisasi juga di produk aktual dalam kemasannya. Nah, ini digunakan untuk menghitung unit logistik paling kecil dalam obat kayak gitu. Jadi dengan menstandarisasi kemasan ini kita dapat mudah untuk menghitung kebutuhan obat, kebutuhan alat kesehatan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemasan ini kita tandai dengan kode unik 94. Jadi nanti kalau di browser itu ada kode unik 94, oh berarti ini kode yang masuk kemasannya kayak gitu. Nah, prakteknya gimana? Misal paracetamol 500 mg tablet Panadol 1 blister isi 10 kaplet. Nah, ini juga memudahkan untuk misal dokter memberikan resep kepada pasien, Mbak mau jangka waktu berapa hari atau berapa kaplet sih yang pasien butuhkan gitu. Jadi ini nanti untuk untuk farmasi juga dapat mudah untuk menghitung kebutuhan obat di pasien kayak gitu. Kemudian next. Nah, ini adalah kalau ini untuk alat kesehatan. Secara umum konsepnya sama, namun yang alat kesehatan menggunakan standarisasi di awalnya adalah 81 kayak gitu. Jadi kalau tadi yang obat itu 9 di awalnya, kalau si Alkes dia 8 kayak gitu. Untuk susunannya juga sama, di alat kesehatan BMA bahan material AKES, jarum suntik, polipropilen. Jadi bahan material dari jarum suntik itu apa, distandarisasikan. Kemudian template-nya, misal auto disable syring 0,5 mg. Nah, ini template-nya. Kemudian auto disable syring ini ada beberapa brand kayak gitu. Itu juga distandarisasikan. Nah, bahkan sampai kemasannya juga distandarisasikan. Nah, dalam hal ini mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan latar belakang KFA. Mungkin langsung saja kita praktek ke dalam atau mungkin dalam presentasi ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau kita lanjut penggunaan browsernya? Izin Bu, ingin bertanya dari RFD Ciracas. Ya. Bu ingin bertanya, kalau tadi kan satuannya tunggal ya. Kalau misalnya nggak tunggal itu penamaannya seperti apa? Dan misalkan terlalu panjang, terkadang kalau misalnya kita input ke SIM RS juga nggak masuk semua gitu. Mohon maaf Bapak, suaranya nggak kecil. Mungkin bisa. Yang dicontohkan kan untuk satuan tunggal, Bu. Ya. Kalau untuk misalnya kombinasi gimana? Oh iya, benar Bapak. Untuk mungkin zat yang kombinasi ya Pak ya, memiliki mungkin obat yang memiliki lebih dari satu zat gitu ya Pak ya, atau satuannya yang beragam atau bagaimana Pak? Halo? Izin bantu jawab Bu. Ya. Ya mungkin kayak vitamin, kemudian kayak cairan dasar ya, kayak RL, NaCl atau kombinasinya itu kan kadang suka ada kombinasi ya. Ya. Mungkin seperti itu. Ya.
Baik, baik. Memang sudah ada Ibu terkait dengan kombinasi. Jadi untuk misal kayak vitamin yang mungkin satu vitamin itu ada beberapa zat penyusunnya gitu. Misal ada lebih dari 5 zat atau 4 zat itu sudah dalam proses juga standarisasi. Nanti kalau untuk yang dia obatnya itu lebih satu obat itu ada 4 zat penyusunnya, kita menuliskannya semua zatnya itu. Misal, jadi secara teknis semuanya dituliskan, kemudian koma. Jadi mungkin saya sekalian demokan juga kali ya sistem standarisasinya untuk yang kombinasi kayak gitu. Sebentar. Izin bantu jawab. Itu Nurul, kamu langsung bantuin di KFA browsernya aja, langsung didemoin. Untuk semua penulisan yang lebih kombinasinya dan sebagainya itu kan nanti akan ditulis semua sebagai obat generiknya, dan nanti ada merek dagang atau merek dari distributor ya. Jadi itu nanti kita coba langsung lihat di browsernya seperti apa bentuknya. Yang penting nanti kodenya sama untuk penulisannya di kode yang di mapping di masing-masing sistem di rumah sakit. Mengenai masalah untuk penamaannya, itu nggak ada masalah. Mau disingkat atau mau panjang mengikuti yang ada di browser yang sudah kita standarisasi. Tapi bisa juga karena mungkin ada keterbatasan untuk field, nama field, itu bisa langsung sesuaikan aja dengan sistem yang ada. Jadi misalkan kayak sistem yang ada sekarang nulisnya Panadol hijau gitu ya. Ya itu nggak ada masalah, tapi nanti tolong dicari kode yang sesuai dengan jenis unit logistiknya yang mana. Kan ada unit logistik, ada yang kemasan. Nah itu bisa supaya nanti kita bisa mengetahui, oh itu Panadol hijau yang satuannya tablet atau satuannya kemasan. Jadi bukannya harus mengikuti persis ya. Jadi nggak, kalau kita di sini nulisnya sebagai paracetamol 500 mg, kalau yang biru kan paracetamol 500 mg. Nah, itu kalau yang hijau kan ada kombinasi tuh, paracetamol 500 mg sama apa tuh ya, saya lupa. Nah, itu nggak perlu mengikuti persis seperti yang ditampilkan, tapi langsung disesuaikan mereknya aja. Atau ya cara penulisan di masing-masing sistem. Tapi kalau misalkan mau disesuaikan itu lebih baik. Ya, terima kasih. Nurul bisa lanjut langsung ke browsernya. Ya, baik Bu. Jadi mungkin ini adalah satu contoh obat yang kombinasi Acidum. Nurul, tolong diganti bahasa Indonesia itu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh obat yang kombinasi, di mana Anda tiga zat kombinasinya kayak gitu. Nah ini acidum metil disposponium 10 mg, kemudian stannous chloride dan acidum ascorbium. Jadi ini Bapak Ibu yang dimasukkan adalah kalau kombinasi tetap ada tetap standarisasinya seperti ini. Jadi kalau ini ada tiga zat penyusunnya, jadi tiga-tiganya dituliskan seperti ini. Kekuatannya misal obat ini itu tersusun dari 3 zat kayak gitu. Zatnya acidum, kemudian stannous, dan acidum ascorbium. Nah, setiap zat ini memiliki kekuatannya masing-masing juga kayak gitu. Jadi yang melted disposponium ini 10 mg. Kemudian yang stannous 0,238 mg. Kemudian yang ascorbium itu 20 mg. Nah, ini obat ini bentuk sedianya berbentuk serbuk injeksi. Jadi standarisasinya seperti itu Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah produk template-nya. Ketika kita buka dengan kode awalan 92. Nah, ketika kita buka produk template-nya di sini, maka akan muncul daftar akan muncul informasinya. Kemudian ada daftar
apa namanya brandnya kayak gitu. Nah ternyata untuk obat dengan apa namanya penyusun zatnya ini dia mereknya adalah Bonscan KF kayak gitu. Jadi ini obat yang memiliki apa namanya 3 zat kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita buka juga ini akan muncul apa namanya informasinya kayak gitu. Nah, sampai kepada informasi kemasan bahwa apa namanya obat ini ukuran kemasannya dus isi 5 dan harganya segini kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita nyari lagi contoh yang lain, misal kita asam amino gitu ya. Amino. Atau mungkin cari asid. Nah, ini kalau asid dan apa namanya? Ini adalah bentuk apa? Bose Nurul. Gimana, Bu? Akar Bose aja, akar Bose. Oke. Itu yang variannya agak banyak. Nah, misal kita mencari berdasarkan zat aktifnya akar Bose kayak gitu. Di bagian pertama akan muncul kode 91 di mana zatnya nama zat aktifnya adalah akar Bose. Nah, di bawahnya ternyata akar Bose ini memiliki 2 bentuk produk template, yakni yang satu akar Bose 50 mg tablet, yang satu kekuatannya 100 mg tablet kayak gitu. Nah, ketika kita klik salah satu yang 50 mg tablet, itu pertama kita akan dimunculkan dengan informasi detail dari akar Bose 50 mg tablet. Dari yang pertama adalah tipenya obat, unit ucumnya itu satuannya miligram, bentukan tablet, ini masuk obat keras atau obat bebas dan lain sebagainya, dan ternyata akar Bose masuk obat keras, rute pemberiannya oral, dan sampai kepada subanatomis senyawanya, di mana ini adalah ATC-nya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ketika dari 90 dari zat aktif akar Bose ini, yang 50 mg tablet ini, kita akan lihat lagi nih brandnya. Nah, ternyata dari akar Bose sendiri pun yang 50 mg tablet ini memiliki lebih dari 1 brand. Ada yang dari Dexa, ada yang dari Pratapa, ada yang dari Ditrium, dan lain sebagainya. Nah, kita dapat buka satu-satu informasinya. Dari Dexa informasinya, oh udah terdaftar BPOM dengan NIE-nya seperti ini. Kemudian nama manufakturnya Dexa. Gitu. Kemudian setelah itu setelah kita buka apa namanya produk variannya juga akan muncul apa namanya produk kemasannya kayak gitu. Ada yang kemasan dus isi 100 di mana kalau ini kemasan dus isi 100, ada yang strip isi 10 kayak gitu. Gitu untuk yang apa namanya yang obat akar Bose 50 mg kayak gitu. Nah, kita kembali untuk yang akar Bose mungkin yang 100 mg kayak gitu. Nah, 100 mg tablet itu dia juga sama memiliki beberapa brand juga. Nah, kayak gini. Nah, namun apa yang membedakan adalah kekuatannya gitu. Jadi kita dengan adanya standar ini kita dapat mengetahui beberapa referensi obat akar Bose kayak gitu. Ini penggunaannya. Jadi yang ini kode 94 ini digunakan untuk penulisan kemasannya gitu. Nah, ini secara detailnya. Jadi kode kemasan 94000419 ini adalah kode kemasan dus isi 100 dari akar Bose 100 mg tablet dengan harga perkiraan harganya Rp900 per tablet kayak gitu. Nah, ini juga sudah terintegrasi dengan LKPP. Ketika kita buka langsung ke LKPP-nya. Oh, bentuk akar Bose 100 mg tablet itu seperti ini gitu.
Jadi itu sih yang dapat saya sampaikan di kamus browser ini, Bapak Ibu. Begitu mungkin dari Bu Boni atau Mbak Resti ada yang ingin ditambahkan, Bu, Mbak? Mungkin ada pertanyaan? Selamat pagi. Ya, Bapak, selamat pagi. Saya Fauzan dari Rumah Sakit Pusat Otak. Mungkin saya mewakili dari teman farmasi kami. Untuk browser ini oke, sudah sangat bagus bisa mencari, Mbak. Tapi mungkin alangkah baiknya pencariannya itu bisa untuk mencari kode 93. Kalau 92 saya rasa terlalu susah ya. Contohnya saat kita mau mencari obat misalkan Pamol atau Sanmol atau obat yang lain gitu, kita harus ke paracetamol dulu, baru lihat POA-nya, baru masuk, baru kita cari. Sedangkan kalau akan jauh lebih mudah kalau kita bisa langsung search Sanmol-nya gitu, langsung ketahuan. Dari Sanmol kan kita bisa tahu tuh dia kode 92-nya berapa, baru bisa tahu ini, tapi kita bisa langsung spesifik mencari berdasarkan nama dagang ataupun brandnya. Itu mungkin sangat lebih membantu. Mungkin ada tanggapannya. Ya, Bapak, terima kasih Bapak Fauzan dari Rumah Sakit PON. Itu kami tampung untuk bahan untuk kita pengembangan gitu, Bapak. Mungkin Ibu Boni juga bisa menjawab. Izin Pak Fauzan, untuk mengenai yang mencari melalui merek dagang itu sudah bisa. Jadi memang kalau kita lihat kan seperti ini, misalkan kita cari Concor gitu, Concor. Di sini dia akan muncul dengan kondisi produk template-nya ya, produk generiknya. Tapi ini jadi masing-masing obat generik ini mempunyai merek Concor gitu loh. Jadi ini ada di sini. Kalau kita mau lihat detailnya, nah ini kita akan melihat kembali di sini semua ini. Ini Concor, produsennya Merck. Jadi di sini kita bisa melihat. Baik, begini Dok. Mungkin itu untuk tahap awal memang sedikit bisa lah untuk cari. Cuman kalau saat kita untuk melakukan mapping itu, kalau untuk metode seperti ini kita harus melakukan banyak pekerjaan. Jadi kita harus melihat dulu, klik mungkin yang cocok yang mana. Kalau kode 93 itu sudah dimunculkan di luar, misalkan ada 2 tabel di sini, tabel atas 92, oke. Misalkan tambahkan 1 tabel 1, 93 di bawahnya itu akan lebih cepat lagi untuk kami tim rumah sakit melakukan bridging data. Oke. Berarti nanti di sini ya ditambahin ya Pak ya. Boleh, Untuk yang misalkan biar nggak mengganggu di sini gitu. Ya, jadi bisa langsung ke ininya. Oke, nanti saya coba tambahkan ini karena kemarin ini memang strukturnya kita mencari ke obat template-nya dulu. Nanti memang rencananya ke depannya pengembangan memang akan langsung menggunakan API sih. Kalau misalkan jadi nanti masing-masing rumah sakit bisa langsung kalau dia bisa bikin search-nya seperti ini dia langsung akan bisa ngisi milih gitu ya. Seperti itu. Baik. Ini pun bisa mencari melalui kode dari NIE BPOM. Jadi misalkan kalau kita lihat bentar ya, kode NIE BPOM. Nah ini kan kalau misalkan menggunakan NIE BPOM mungkin lebih mudah juga kalau memang sudah ada ya. Nah ini misalnya kodenya, nah ini kita cari. Nah ini udah langsung spesifik keluar akarbose 100 ml beta farmakon. Nah ini kita lihat nih. Nanti kalau dia NIE BPOM, jadi memang udah langsung spesifik sih. Di sini juga ada langsung dosnya berapa, isi 100, strip isi 10. Jadi udah beda ininya kemasannya, kodenya. Tapi kalau ini yang di unit logistik terkecil menggunakan tablet kodenya. Seperti itu, izin Pak. Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bu Boni. Mungkin ada pertanyaan lain atau ada masukan atau pertanyaan lain dari Bapak Ibu?
Baik Pak, nanti yang di room chat, mohon materi presentasi di share nanti akan kami share Pak. Mungkin dari Bapak Ibu jika tidak ada pertanyaan mungkin bisa lanjut ke Dr. Ivan untuk menjelaskan terkait dengan mappingnya Dok. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin untuk mapping ya, tadi cukup banyak nih pertanyaan di chat nih. Misalnya obatnya agak banyak nih, gimana caranya? Izin Dok, suaranya kecil. Oh iya, nah. Udah lebih jelas kan mungkin ya. Oke, baik. Jadi mungkin tadi juga banyak di kolom chat ya, ada yang pertanyaan gimana nih cara mapping kodenya nih, padahal kodenya banyak, nggak mungkin ngetik satu-satu mungkin ya. Atau koneksi internetnya di rumah sakitnya nggak bisa terus-menerus di searching-searching gitu ya, takut bandwidth-nya turun. Nah, jadi mungkin untuk solusi ini, dari tim mapping ini sudah coba menarik data terupdate di tanggal 6 September untuk kode-kode KFA. Jadi kalau kita lihat di sini, di kode KFA ini, di sini ada sheet 91, 92, dan 93. Jadi memang kalau di KFA browser itu adalah yang paling ideal ya tampilannya karena dia hierarkis. Dimulai dari bahan zat aktif, dilanjutkan ke produk obat virtual, kode 92, dan yang terakhir adalah 93 ya, di kode produk obat aktualnya. Nah, cuma mungkin teman-teman bisa menggunakan ini, jadi lebih enak mungkin bisa sistem lookup juga ya, kalau misalnya udah ketemu. Jadi untuk Google Sheet ini memang hanya dibuka untuk view only, jadi Bapak Ibu atau farmasi mohon untuk dapat make a copy dulu. Jadi jangan langsung diedit di sini atau request access edit. Jadi misalnya di sini saya akan coba bikin copy misalnya ya. Nah, kemudian di bagian kolom A, B, C, D, E, F, ini mohon dapat diisikan dengan master data yang ada di rumah sakit Bapak Ibu. Jadi obat-obatan yang ada di data SIM-RS Bapak Ibu atau di institusi, mohon dapat diisikan di A sampai F. Kemudian misalnya nih, ingin menambahkan entry baru misalnya. Berarti ini kode obat di SIM-RS-nya, kemudian nama obatnya misalnya Tika Grelor misalnya, atau saya pakai brand aja deh, Brilinta misalnya. Brilinta, satuan klinisnya berarti misalnya box misalnya. Tapi jadi ini untuk satuan klinis, satuan besaran, disesuaikan aja dengan yang ada di rumah sakit. Tetapi setidaknya harus ada minimal satu satuan. Jadi sebagai contoh, karena ini Brilinta tab, berarti ya setidaknya satuan besarnya ini diinput dulu dengan tab misalnya. Formulasinya Brilinta itu berisi 3 Grelor. Nah, kemudian di sini kita bisa perpanjang dulu, terus kita duplikat ke bawah dulu nih. Jadi ini adalah kolom yang sudah lengkap dengan lookup-nya, formula lookup. Jadi sebagai contoh, ini saya akan contohkan ya. Pertama, Tika Grelot ini kan masuk kategori branded ya, yang Brilinta. Jadi saya mungkin akan searching di POA, kemudian saya cari di sini Brilinta. Nah, di sini ada nih, Brilinta ya, kodenya 93 nih. Jadi saya bisa langsung sistemnya copy, lalu kita paste. Jadi otomatis nanti kodenya ini akan langsung keluar. Sedangkan untuk kode 92, ini sebenarnya semi manual ya di kolom I. Jadi kalau mau copy formula lookup-nya silakan langsung aja di copy di sini. Jadi langsung dia akan melookup 3 Grelor Brilinta ini, kode 92-nya sebenarnya apa. Kemudian terakhir kode KFA ingredientnya. Nah, seperti yang kita tahu, kode ingredientnya adalah Tika Grelor tanpa embel-embel 90 mg ya gitu ya. Jadi kita tulis saja Tika Grelor. Otomatis akan keluar kodenya, di sini 90 dan di sini miligramnya. Jadi ini kurang lebih adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan mapping. Kemudian yang berikutnya nih, mungkin tadi ada banyak pertanyaan ya terkait Sanmol, Pamol gitu mungkin atau obat-obatan terkait paracetamol. Nah, mohon maaf memang untuk paracetamol ini sementara ini belum ada di KFA browser ya, karena mungkin variannya ini masih cukup banyak, jadi belum sempat dipetakan. Nah,
sebagai contoh, kalau untuk parastamol, saya di sini akan pakai sumagesik misalnya. Bahan dasarnya adalah paracetamol. Nah, di sini karena kode KFA-nya ini, kita cari sumagesik misalnya, ternyata tidak ada, berarti kita bisa skip kode 93 dan dikasih tanda strip ya. Jadi untuk obat-obatan yang memang tidak ditemukan, setelah teman-teman coba mapping di rumah sakit, mohon dikasih penanda. Boleh strip, boleh NA, atau apapun, tapi yang penting seragam. Jadi kalau misalnya contoh rumah sakit PON kemarin udah mencoba memakai strip, jadi boleh strip semua, nggak apa-apa. Untuk kode KFA varian aktual, kebetulan kalau kita lihat di POV ini, paracetamol 600 mg itu tidak ada memang ya, yang tablet. Jadi bisa kita skip juga 92-nya, kemudian kita sekarang input yang 91-nya aja. Jadi di 91 kategorinya dia adalah paracetamol 600 mg, seperti itu. Yang satu lagi, misalnya teman-teman di rumah sakit itu nggak ada informasi ya, misalnya brandnya atau pabrikannya. Cuma taunya contohnya gini, Ambroxol 30 mg misalnya gitu ya. Maaf, ini Ambroxol tidak ada. Coba saya pilih yang ini, Ondansetron. Nah, oke, saya misalnya di rumah sakit Bapak Ibu nggak ada pabrikannya ya, cuma ada Ondansetron obat mual 8 mg tablet misalnya. Nah, berarti kode 93 ini tidak perlu diisi. Jadi memang pemilihan kode 93 bila ada pabrikan atau brandnya itu yang paling bagus sebenarnya. Tapi kalau memang si Meres Bapak Ibu selama ini menggunakan generik tanpa menuliskan brandnya atau manufakturnya dari mana, silakan 93 ini di skip saja, kemudian langsung diisi 92. Jadi kalau 93 yang di skip, mohon untuk tidak di strip ya. Yang di strip itu yang tidak ketemu kodenya saja. Jadi di sini saya akan cari yang ondansetron 8 mg tablet dari kode varian template. Di sini saya coba cari, di sini ada yang tablet nih. Nah, saya copy kodenya ini 920000221. Saya copy, masukkan ke sini, otomatis display-nya akan muncul. Kemudian di sini saya akan tulis ondansetron 8 mg. Nah, kurang lebih ini adalah contoh mapping, baik untuk yang menggunakan generik, ondansetron contohnya tadi, branded dan ada kodenya lengkap, ataupun yang tidak lengkap, contoh sumagesik, belum ada brandnya, kode 93-nya dan kode 92-nya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu dari Bapak Ibu? Baik, mungkin pertanyaan-pertanyaan di kolom chat mungkin boleh dibantu dijawab oleh Mbak Nurul atau Bu Boni. Jadi mungkin ini ada pertanyaan juga nih terkait sumber datanya nih. Apakah mungkin sumber data ini nanti didasarkan pada BPOM ataupun dari MIMS ya, Kamus Obat MIMS? Mungkin silakan Mbak Nurul. Iya, ini izin menjawab. Jadi tadi ini kan ada pertanyaan, obat generik dengan dosis sama, prinsipal berbeda, tetap kode yang sama. Mengenai dosis, kita tidak melihat dari dosis, tapi kita melihatnya dari kekuatan bahan zat aktif dan bentuk sediaannya. Jadi kalau kekuatan zat aktif dan bentuk sediaannya berbeda, itu akan menjadi kode yang berbeda untuk kode template-nya, kode obat generiknya. Dan setiap prinsipal itu nanti juga akan masing-masing berbeda. Di BPOM juga berbeda. Nah, mengenai BPOM sendiri itu kita sudah terintegrasi dengan BPOM. Jadi semua kode-kode obat itu sudah kita yang kita rapihkan ini adalah kode BPOM. Yang kode BPOM itu kan belum cukup spesifik ya. Jadi satu kode BPOM itu bisa menjadi satu unitnya yang tablet, terus kemasan dus, kemasan strip itu jadi satu semua. Itu nanti akan menyulitkan untuk perhitungan logistiknya, untuk perhitungan stoknya.
Ini yang nanti akan dipecah semua supaya menjadi lebih detail. Jadi kode BPOM-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Dan semua yang dirapikan ini berdasarkan dari kode BPOM. Dan ini tujuannya, targetnya adalah untuk mencari pengganti dari obat yang jika memang tidak disediakan. Jadi misalkan oke nih, ada yang Panadol tidak tersedia. Nah, Panadol biru gitu tidak tersedia. Tapi ada merek Sanmol. Kan tidak semua mengetahui ya, mungkin untuk obat, apalagi untuk obat-obat yang agak sedikit rumit gitu ya. Kalau paracetamol mungkin tahu, oke, paracetamol. Nah, ini yang nanti bisa menjadi apa sih, mempermudah mencari, oh penggantinya apa sih Panadol ini selain Sanmol, ada Cepamol, ada yang lainnya. Jadi seperti itu kira-kira penggunaannya. Tapi tetap untuk yang semua yang dibedakan tuh tergantung dari jenis kekuatannya, bahan zat aktif, dan bentuk sediaannya. Nah, itu dan masing-masing setiap produsen itu akan menjadi variannya. Dan itu dikembangkan lagi menjadi unit-unit logistiknya, mulai dari satuan terkecil menjadi kemasan primer dan sekunder, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Boni untuk informasinya. Jadi mungkin ini kurang lebih adalah gambaran ya, dan tools yang mungkin bisa dipakai untuk mapping saat ini. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu diusahakan ya, karena kita ada trainingnya tanggal 14 dan 15, jadi data-data display, data-data kode itu nanti sebaiknya sudah dilengkapi sebelum tanggal tersebut. Tujuannya supaya nanti ketika kita training, Bapak Ibu sudah ada kode-kodenya nih, untuk kode KFA di daftar obat masing-masing Bapak Ibu, yang bisa langsung kita uji cobakan. Mungkin bila sudah tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan mapping ya, kalau untuk terkait dengan database, mungkin nanti ini akan diupdate berkala. Jadi untuk data di Google Sheet ini hanya sampai dengan 6 September ya. Jadi misalnya nanti ada penambahan, mohon untuk dapat dicek berkala di KFA Browser, khususnya untuk obat yang masih strip-strip ya, atau yang belum ada kode KFA-nya. Mungkin sudah tidak ada lagi, saya kembalikan ke Mas Aang. Oke, terima kasih pada Mbak Nurul, Bu Boni, dan Mas Ivan atas presentasi dan diskusinya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang di chat sudah dijawab semua ya, Mas Ivan ya? Oh iya, ini ada satu lagi pertanyaan mengenai ALKES standarisasinya dari mana? Oke, silakan Bu Boni. Itu ALKES standarisasinya dari yang apa sih, KMK berapa tuh? Bentar, saya cek dulu. Di presentasinya juga ada itu nanti ya yang untuk KMK. Jadi udah dari yang aturan jenis ALKES yang di Permenkes, itu pun kita ngambil dari strukturnya Regalkes. Jadi kalau misalkan memangnya sudah menggunakan Regalkes, jadi semua target-target nih penginputan data-data obat dan ALKES ini juga kita berkoordinasi dengan Direktorat Farmalkes, dan semua yang kita input ini semua yang sudah mempunyai izin edarnya. Jadi jangan khawatir bahwa oh ini obat-obat yang tidak terdaftar di BPOM atau di Regalkes gitu loh. Dan untuk mengenali jenis-jenisnya itu, jenis kategorinya alat kesehatan itu semua sama dengan yang di Regalkes, dan itu sudah ada KMK-nya ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi mungkin dari Mas Ivan atau dari Mbak Nurul tambahan, ini ada pertanyaan-pertanyaan di chat, sudah semua ya berarti ya? Sudah cukup jelas ya? Oke, untuk Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, mungkin saya masih buka sebelum kita... izin Pak. Ya, silakan. Ya, saya dari Rumah Sakit M. Jamil Padang. Izin bertanya untuk template-nya itu, kalau misalnya di template yang diberikan itu kan satuan itu miligram, kemudian satuan klinisnya box, satuan besarnya tablet. Nah, kalau misalnya di rumah sakit kami yang satuan itu tablet, kemudian satuan klinis itu miligram, satuan besar itu baru box. Nah, apakah kami harus menginputnya menyesuaikan template yang ada atau bagaimana ya, Pak? Baik, Mbak Esti, izin menjawab.
Jadi untuk terkait tadi disesuaikan aja dengan kondisi di rumah sakit. Jadi nanti mungkin sekedar sneak peek juga ya. Jadi nanti yang perlu kita kirimkan ke Fire itu adalah parameter-parameter berikut. Coba saya share ya. Yang nanti teman-teman akan kirimkan itu yang saya kasih stabilo warna biru, biru muda contohnya. Jadi nanti yang perlu dikirimkan dari 93, 92, 91 ini kemungkinan besar akan dikirimkan. Kemudian dosis 80 mg ini juga akan dikirimkan, termasuk bentukannya, tablet kah, kapsul kah, atau apa yang akan dikirimkan. Jadi ini juga termasuk. Jadi selain satuan satuan besar, maksudnya mungkin lebih ke arah satuan per itemnya gitu ya, apakah tablet, kapsul, ataupun sirup misalnya botol gitu ya. Jadi nanti itu yang akan dikirimkan juga ke dalam Fire Satu Sehat. Gitu kurang lebih Mbak Esti. Ya, berarti kami satuan besar itu berarti tablet gitu kan, vial kayak gitu ya dokter ya. Ya, berarti kami sesuaikan dengan template-nya ya dokter. Betul, sediakan. Ya. Oke, makasih dokter. Sama. Jika ada pertanyaan dari Pak Dodi Naftali, mungkin Mas Ivan bisa jawab proses pengembangan API KFA-nya sudah sampai mana kira-kira? Bu Boni atau Mas Ivan bisa jawab? Mungkin lebih tepat dari Bu Boni, Mas Aang. Iya, silakan. Nah, ini saya coba satu-satu pertanyaan yang ada di list ya. Saya coba dari bawah dulu deh. Master, obat generik terkadang satu masa beberapa pabrik berganti. Ya, itu sebenarnya kalau misalkan nggak mau ngitung stoknya berarti memang cukup yang POV-nya aja. Jadi nggak usah yang kode yang 92 itu sebenarnya. Jadi itu cukup seperti itu. Tapi nanti kan harusnya di Fire itu ada jenisnya ya. Nah, itu yang nanti mesti koordinasi dengan tim Satu Sehat. Oke. Kalau mengenai pertanyaan saat mapping, nah ini bisa dipertanyakan ke tim Satu Sehat. Di sini ada Dr. Ivan, ada dari Mbak Nindya ya. Nah, itu bisa langsung tanya ke mereka. Kemudian proses pengembangan API KFA ini memang sedang masih dikembangkan terus. Jadi memang si KFA ini kita memang sudah launching, tapi dengan sekarang itu isinya masih sekitar 3.000-an. Ya, belum banyak ya. Jadi memang kita terus berkembang sambil menyiapkan implementasi dan sosialisasi ke semua pihak gitu yang terkait ya. Nanti juga akan penggunaannya, kalau di sini kan ada usulan daftar RKO sebaiknya digunakan standarisasi. Ya, ini memang akan distandarisasi secara nasional. Jadi nggak cuma untuk yang di RS saja, tapi nanti akan masuk ke semua di sistem-sistem yang terkait mulai dari Simpus, kemudian dari industri farmasi, PBF. Jadi itu semuanya akan menggunakan kode yang sama. Jadi lebih mudah ya ininya ya. Integrasinya, perhitungan, daftar stok. Untuk yang workshop Satu Sehat ini memang menjadi kayak pilot project sebenarnya untuk itu yang kita akan mulai dulu dari awal, nanti secara bertahap kita kembangkan terus. Ini memang targetnya secara nasional dan itu akan diperkuat oleh aturan sedang dibikin lagi aturan apa sih namanya juknis atau proses aturannya legalisasinya. Itu juga akan mengacu dari yang Satu data kesehatan itu. Satu data kesehatannya sudah terbit kemarin aturannya. Nanti untuk yang spesifik di Kamus Farmasi dan Alkes. Seperti itu. Nah, untuk Alkes standarisasinya tadi udah jawab ya, berarti. Oke, mungkin ini ada lagi. Nah, iya. Oke, mungkin itu yang dari saya. Mungkin izin menambahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Reza dari RSUP Prof. Ngurah. Jadi kalau untuk obat-obatan nih, misalnya ada satu generik, terus berganti-ganti nih, pabriknya sebentar mungkin pakai Dexa, sebentar pakai Novavarin gitu ya. Untuk mappingnya tolong dipisah. Jadi nanti entry di masternya itu, misalnya jadi ada metil, merek dari Dexa, terus metil merek dari mana gitu ya. Nanti di mappingkannya tetap mulai dari semen 3, semen 2, semen 1. Karena di sini udah dipisah nih.
Nah, andai kata nih ternyata ada pabrikan yang belum ada, sebagai contoh metilprednisolon 8 mg dari Kimia Farma gitu ya. Nah, itu mohon tolong ditulis juga di sini dengan kode 93-nya, mungkin di strip dulu juga nggak apa-apa. Semoga mungkin menjawab ke Pak Reza ya. Variasinya tidak di mapping per manufaktur untuk obat yang namanya sama. Oke, baik. Jadi kalau memang ternyata di SIM RS selama ini hanya menyimpannya metilprednisolon 8 mg gitu ya, tidak ada pabrikannya, tidak ada informasi apapun, berarti di mappingnya mulai dari kode 92 saja. Jadi kalau hanya ada generik, tidak ada pabrikan, start dari 92. Tetapi kalau misalnya ada generik dengan manufakturnya dari mana, pabrikannya, silakan mulai dari 93. Ya, mungkin sudah menjawab Pak Reza. Oke, baik. Masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu mungkin 13 menit ke depan untuk tanya jawab. Mohon izin bertanya, Mas Aang. Iya, silakan. Ini terkait dengan rencana kami untuk menyimpan hasil mapping itu ke database kami ya. Dan itu kami belum tahu itu apa saja yang perlu kami simpan, karena kami belum tahu nanti untuk waktu saat kami mengirim ke Satu Sehat itu yang dikirim apanya gitu. Apakah yang dikirim hanya variabelnya saja, ID-nya saja yang dibutuhkan oleh Satu Sehat, atau ada komponen lain. Itu untuk menentukan kami nanti dari kolom-kolom yang di KFA itu mana saja yang kami simpan, supaya tidak perlu disimpan semua, hanya mappingnya saja. Ya, terima kasih. Itu bisa dijelaskan sekarang nggak, atau menunggu pertemuan berikutnya untuk pengirim resepnya? Jawab sekarang Pak Dodi. Jadi mungkin untuk data-data yang ada di Google Sheet tadi barusan ya, itu mohon untuk dapat disimpan, terutama yang tadi barusan saya stabilo ya. Mungkin saya coba share lagi ulang. Jadi ini yang tadi saya stabilo, sediaan obat besar, dan kode semuanya ini mohon untuk disimpan. Jadi mungkin ini sekedar tambahan juga nih untuk teman-teman nanti ketika melakukan mapping, misalnya ada obat-obatan yang satu obat itu sebenarnya kombinasi dari beberapa zat gitu ya. Sebagai contoh ini ada obat HIV itu ada 2 kombinasi, tenofovir dan emtricitabine. Jadi jangan lupa untuk kode 91 karena memiliki 2 jenis bahan zat aktif, yaitu tenofovir dan emtricitabine, maka dari satu kode 93 ataupun satu kode 92 bisa dimappingkan memiliki lebih dari satu kode 91. Jadi itu cukup penting untuk di-highlight ya, bahwa memang untuk kode 91-nya itu ada 2 karena ada 2 komposisi zat obat, dengan masing-masingnya kan dosisnya berbeda ya, ada yang 300, ada yang 200. Jadi mungkin kalau bisa diusulkan sebagai berikut Pak Dodi, yang disimpan mungkin dari master data obat, bila mana sudah ada satuan tablet berarti sudah cukup sesuai, tablet, kapsul, botol misalnya. Nah mungkin yang agak baru bagi teman-teman, idenya mungkin sebaiknya dibuat jadi agak bertingkat ya, yaitu di sini ada kode 93 satu tabel, kode 92 satu tabel juga, dan kode 91-nya satu tabel. Kode 91 ini khusus karena dia ada mencakup bahan zat aktifnya ada berapa miligram, itu bisa dijadiin satu. Jadi total ekspektasinya mungkin bisa jadi 3 tabel bila ingin datanya terstruktur, tetapi bila mana cukup nyaman dengan menggunakan JSON atau data yang tidak terstruktur, monggo silakan dapat digabungkan dalam satu tabel, dengan catatan untuk kode 91-nya ini harus lebih detail. Bentuknya mungkin array sama dictionary digabung mungkin Pak Dodi. Ya, terima kasih penjelasan Mas Ivan. Baik, sama-sama Pak Dodi. Oke, itu ada pertanyaan dari Ibu Retno. Mas Ivan mungkin bisa bantu jawab, menyambung pertanyaan Pak Reza, apakah satu ID obat SIM-RS bisa dipakai untuk mapping obat generik yang pengadaannya kadang berganti-ganti merek? Gimana? Baik,
Jadi untuk mapping obat generik berarti dimulai dari obat 92 ya, Bu Retno berarti ya. Nah, bila mana di start dari obat 92, bila berganti merek ya berarti dari teman-teman nggak usah mapping ulang lagi sih. Jadi aman. Jadi untuk obat-obatan generik, terutama yang sering ganti merek, dan memang ternyata di SIM-RS itu selalu disimpannya nama obatnya generik aja, misalnya metilprednisolon 8 mg tablet, sampai situ doang stop, berarti itu starting mulai mappingnya dari kode 92 atau kode POV-nya dan BZA. BZA 91 ya kodenya. Jadi ini kurang lebih adalah contoh cara mappingnya, bila mana obat-obatan generik itu yang ganti-ganti terus ya manufakturnya, dan ternyata di SIM RS tersimpannya hanya metilprednisolon saja. Berarti kita mulai dari kode 92, kemudian kita lanjutkan dengan kode 91-nya, yaitu metilprednisolon. 8 mg. Gitu. Ini contohnya Bu Retno. Oke, izin konfirmasi apabila di SIM RS tidak ada pabrikan pembuat obatnya, maka di kolom 93, bukan distrik RSUD Cilincing ya. Jadi mungkin untuk kalau memang tidak ada pabrikannya, kolom 93 ini dikosongkan aja. Mungkin menjawab dari RSUD Cilincing. Oke, dari RSUD Cilincing dan dari Ibu Retno, mungkin ada tanggapan atau sudah aman? Sudah cukup ya? Oke, baik. Oke, Bapak Ibu di kolom chat ada link absen untuk diisi, kemudian juga ada link untuk materi dari training hari ini. Jadi, materi dari sosialisasi hari ini. Nanti untuk video dari kegiatan ini juga akan saya upload di situ. Jadi, mohon untuk linknya diklik dulu atau disimpan dahulu. Jadi, nanti kalau videonya sudah ada, akan saya upload, jadi bisa dilihat di situ. Terus kemudian nanti juga dari materi paparan tadi juga akan saya upload ke situ. Seperti itu. Kemudian untuk yang penjelasan mapping ini juga akan diupload. Untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, mungkin juga bisa diklik link absensinya, karena kami butuh sekali untuk nanti, terutama emailnya ya, kalau ada apa-apa mungkin kami bisa komunikasi via situ. Seperti itu. Dari RSJS Agus, diulang untuk contoh obat dengan kandungan yang banyak, misalnya asering. Bisa dicontohkan nggak, Mas Ivan? Atau Mbak Nurul? Mungkin sedikit ya kalau terkait asering ya. Itu jadi asering itu coba kalau saya coba. Nah, asering infus botol plastik. Nah, sebenarnya sih kalau untuk obat-obatan ini kita bisa starting dari mapping 92-nya dulu berarti ya. Contoh ini asering infus. Ini berarti satuannya adalah botol ya. Botol, kemudian formulatnya. Nah, mungkin saya agak lupa nih, asering saya harus contek dikit ya. Dextrose dan elektrolit, oke, agak panjang nih kayaknya. Aduh, kok jadi topet ya? Tapi ya sudah, mungkin nggak apa-apa. Jadi untuk di sini kita cari dulu deh kode 93-nya. Jadi asring infus itu ada kode 93. Kemudian kode 92-nya kita bisa ikutin juga dari sini.
92-nya tadi saya cari dulu ya. Asering itu 92-nya yang 943. Nah, kemudian mungkin akan panjangnya di kode 91 ya. Cuma saya perlu konfirmasi juga nih dextrose ya. Dextrose hidros. Jadi kalau asering nggak ada dextrose-nya, adanya kalsium klorid ya. Coba kita cari. Oke, kalsium klorid ada di sini di mapping. Kemudian ada lagi berikutnya potasium klorid ya. Nah, mungkin ini nanti bisa dilanjutkan ke bawah juga ya. Misalnya obatnya ada tadi sodium klorid juga dan sodium asetat. Nah, nanti di bagian ini mohon untuk dapat diisikan persentasenya juga nih. Sebagai contoh, kalau kalsium kloridnya saya kurang tahu juga dari aserin. Jadi mungkin memang kalau untuk obat infus multi zat ya, osmolaritasnya kan mungkin beda-beda ya. Coba ini sodium klorid itu 130, potasium 4, kalsium 2,7, sodium asetatnya 29 ya. Saya soalnya dapat gambar di top Google agak buram nih. Jadi nanti mungkin teman-teman kalau yang di farmasi kan ada stoknya juga tuh. Boleh sambil dilihatin juga nih. Nah, satuannya kan bukan miligram ya, tapi satuannya itu berupa milimol. Nah, itu monggo ditulis aja milimol. Nah, mungkin sekedar informasi untuk satuan KFA ingredient ini, kita bisa mengacu juga kepada satuan ucum. Jadi ucum itu, ini adalah satuan-satuan yang ada di sini. Nah, di sini ada milimol ya. Jadi sesuaikan apabila satuannya milimol per liter, berarti diinputkan milimol per liter. Kalau ternyata milimol per menit atau milimol per meter kuadrat gitu ya, silakan diinput. Jadi acuan satuan kita sebenarnya dari ucum ini. Ini kurang lebih adalah ilustrasi ya, kalau misalnya contoh obat-obat infus. Cuma yang perlu saya highlight nih ke teman-teman semua, khusus untuk obat-obatan nih, ini mohon diprioritaskan dulu yang tablet dulu atau obat minum. Karena memang use case kita rencananya adalah resume rawat jalan ya. Jadi nggak mungkin orang rawat jalan kan kita infus bawa kemana-mana gitu ya. Gitu. Mungkin itu dari saya Mas Aang. Ini ada lagi ya, farmasi RSO ini FM. Oh, Surakarta. Kolom N dan N mengikuti satuan ucum. Di master BZA semuanya satuan miligram. Oke, baik. Jadi mungkin begini, Mas. Kalau untuk kolom M dan N, M itu sebenarnya adalah angka ya, jadi bukan mengikuti ucum. Sedangkan kalau N itu ucumnya. Nah, ucumnya ini memang banyak variasi juga ya, jadi tidak selalu dari BZA itu contoh satuannya miligram gitu ya. Memang kebanyakan dari bahan miligram, tetapi tetap disesuaikan juga. Kalau misalnya zat infus mungkin kan menggunakan milimol per liter ataupun menggunakan satuan-satuan lainnya, silakan disesuaikan asalkan sesuai dengan kaidah yang ada di ucun. Kemudian di sini kalsitriol, oke, kolkatriol 0,025 mikrogram ya. Nah, mikrogram itu kita ada juga nih di satuan mikro. Ini pakainya UG ya, jangan MCG. Mas Farmasi RSO Surakarta ya. Jadi pakai UG kalau untuk mikrogram. Kemudian untuk satuannya internasional unit. Ya betul, dari RSUD Pasar Rebo kita memang satuannya internasional ya, UCUM. Unit of Measure internasional juga nih. Kemudian Bu Retno, apakah aplikasi berkaitan dengan stok RS nantinya? Sementara ini belum sampai sana, tapi mungkin ke depannya kita belum kebayang juga ya planningnya akan seperti apa. Kemudian RSPG Cisarua, apoteker, mohon maaf, mapping ini harus selesai kapan? Apakah sebelum workshop tanggal 14? Benar, jadi diusahakan sebisa mungkin sebelum tanggal 14 nanti
sudah ada setidaknya obat yang sudah di mapping ya. Ekspektasinya kalau lebih bagus adalah lengkap semuanya, tapi kalau rumah sakit yang besar-besar sampai ada 6 ribuan, mungkin ya butuh waktu, tidak apa-apa. Jadi memang nanti di training itu masih di sandbox ya, atau di staging. Jadi teman-teman masih nanti ada waktu sebenarnya sebelum beneran launching di produksi ini itu. RSUD Cilincing berarti obat terlebih dahulu yang dikerjakan, benar. Jadi obat dahulu yang dikerjakan ya. Alkes sementara ini belum, karena training resume medis ini sementara ini belum masuk ke Alkes ya. Cuma cepat atau lambat teman-teman pasti harus mapping juga untuk Alkesnya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Tadi sering terjadi di bermacam komposisi. Oke. Ya, jadi pertanyaan dari Mas Ahmed Rizky ya. Sebenarnya untuk pengisiannya apakah dikosongkan semua atau sistemnya ditarik ke bawah gitu ya pertanyaannya ya. Ditarik ke bawah gini mungkin maksudnya ya. Nah, itu sebenarnya tergantung kesepakatan dengan IT-nya masing-masing. Jadi ini hanyalah tool untuk membantu teman-teman farmasi mapping. Nanti setelah sudah selesai mapping, misalnya nih ada obat-obat yang nggak ada, ataupun ada yang ragu gitu ya, silakan dapat dikirimkan ke saya atau ke tim Satu Sehat ya. Mungkin saya drop email saya juga di sini. Kalau bisa di-sharing berupa Google Sheet juga, jadi biar bisa saya komen ya. Nanti untuk kesepakatannya apakah mau diturunin ke bawah, semuanya gitu ya. Nah itu monggo didiskusikan sama tim IT-nya. Enaknya gimana kalau dari tim IT? Apakah lebih enak kalau ditarik ke bawah atau gimana? Bebas. Kalau contoh di rumah sakit PON, mereka tarik ke bawah sih ini. Jadi ini obat yang sama sebenarnya, tapi ditarik ke bawah karena ada 2 zat ya. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke, mungkin untuk nanti dalam waktu dekat mungkin kita akan share dulu playbooknya ya untuk teman-teman mungkin bisa baca-baca dulu. Di lampiran playbook nanti ada list satuan UCUM yang paling sering kita gunakan. Jadi mungkin teman-teman kalau satuan-satuannya miligram, mikrogram gitu udah ada di situ juga. Kemudian untuk ini sistemnya mungkin ya saya klarifikasi sedikit. Dari tim Satu Sehat ini sebenarnya lebih khusus mapping hire nih. Kita memang akan menjadi sarana untuk nanti menampung nih teman-teman misalnya mengirimkan Excel yang sudah coba teman-teman farmasi mapping, nanti bila mana tidak ada, pastinya akan kita eskalasikan juga ke tim Farmakes seperti Bu Boni, Mbak Nurul. Tujuannya supaya bisa diprioritaskan mungkin ya kalau obatnya itu ternyata cukup banyak yang belum ada di beberapa rumah sakit sekaligus. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mas Aang. Terima kasih Mas. Oke, sebentar saya ini untuk di grup Satu. Mohon izin, Ya, itu baru ada yang bertanya, silakan. Ya, mohon izin Pak Aang, boleh bertanya? Ya, silakan Bu. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kami dari Kemenhub. Ya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari Kemenhub memang dalam penyusunannya ini pun juga beberapa kali kami dari Farmakes ikut duduk bersama ya Pak Arun ya. Namun mungkin izin Pak mungkin untuk memberikan gambaran secara umumnya sehingga nanti kami pun juga bisa mengawal bersama Pak. Mungkin bisa diberikan informasi alurnya seperti apa Pak, mulai dari
KFA tadi, kemudian tadi dilakukan mapping, dan selanjutnya seperti apa. Tadi juga ada beberapa yang menanyakan dari kode-kodenya ini selanjutnya seperti apa yang akan terhubung di dalam satu sehat. Dan kami juga dari Penyanpar yang selaku nanti juga melakukan pembinaan terkait dengan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan juga di sarana fasilitas pelayanan kefarmasian, tentunya bisa terintegrasi dan mendukung pelaksanaan satu sehat ini. Mungkin kami bisa diberikan kembali informasinya untuk benang merahnya, sehingga nanti dalam pelaksanaan teman-teman di rumah sakit bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan seperti itu Pak AA, mohon perkenan penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ira. Mungkin dari Mas Ivan atau Mbak Nurul bisa menjelaskan benang merahnya tadi dari pertanyaan ini untuk alurnya sendiri, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk terkait materi lengkapnya, nanti videonya ini, video dari rekaman ini akan saya share di link yang sudah saya share di chat seperti itu. Silakan Mas Ivan atau Mbak Nurul. Mungkin dari Mas Ivan. Mas Ivan sedang ada di meeting lain sepertinya. Izin Ibu Ira, mungkin izin menjelaskan benang merahnya. Jadi nanti untuk kode KFA-nya ini digunakan untuk mapping kode-kode yang untuk mapping kode di rumah sakit yang akan diintegrasikan ke satu sehat seperti itu Bu. Jadi kode yang di kamus KFA browser yang sekarang sedang proses standarisasi, nanti kode yang standar itu akan dimappingkan kembali ke dalam sistem yang dibuat ke dalam spreadsheet yang dibuat Mas Ivan untuk dimappingkan ke dalam satu sehat seperti itu Ibu. Izin Pak. Iya, baik. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Nanti mungkin detailnya bisa dilihat di rekaman dari meeting ini. Itu sudah lengkap dan itu juga nanti bisa jadi petunjuk buat teman-teman untuk mapping dan memahami lebih detail. Sebelum tanggal 14-15 nanti akan ada workshop lagi. Kalau workshop itu udah langsung kaitannya dengan praktek gimana integrasi ke dalam satu sehat seperti itu. Tapi bahan dasarnya itu adalah di mapping yang tadi, yaitu mapping KFA tadi seperti itu. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Oke. Ini ada pertanyaan Mbak Nurul dari Pak Fadli. Bagaimana dengan pengkodean obat SAS? Silakan Mbak. Izin Pak Fadli, mohon maaf untuk maksudnya obat SAS itu apa ya? Silakan Pak Fadli, mungkin ada yang bisa dijelaskan. Izin bantu jawab, obat SAS itu adalah obat yang tidak terdaftar atau tidak punya nomor registrasinya, Pak. Jadi special access scheme namanya. Baik Ibu, terima kasih Bu Rina atas penjelasannya. Untuk saat ini memang obat-obat yang ada di KFA browser atau yang sedang kita standarisasikan adalah obat-obat yang sudah memiliki izin edar Bapak. Ini obat yang terdaftar di BPOM. Untuk yang SAS kami belum melakukan standarisasi. Seperti itu Bapak. Oke, siap. Terima kasih penjelasan dan informasinya. Oke.
Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Untuk yang belum absen, saya ingatkan kembali, mohon agar bisa mengisi absen yang linknya sudah saya share di grup chat, di chat. Bisa saya share lagi. Nah, itu ada penjelasan dari Pak Fadli. Oke. Oke, masih ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih sekali atas partisipasinya, diskusinya untuk pagi ini dari Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita diskusikan pagi ini bermanfaat untuk pengembangan integrasi data dan keseragaman data ke depannya. Jangan lupa untuk yang mappingnya bisa mulai dikerjakan, bisa mulai dilakukan supaya di tanggal 14-15 nanti training yang akan dilakukan bisa lebih efektif seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya tutup kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu di kegiatan workshop berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Mas Aan. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Izin pamit.